Sosiologi kelas 11. Bab 1. Masalah sosial. Pertanyaan pemantik, mengapa masalah sosial terjadi di masyarakat, dan bagaimana ilmu sosiologi dapat membantu mencari solusinya? Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian masalah sosial, memahami perkembangan masalah sosial dalam masyarakat, menganalisis masalah sosial berdasarkan perspektif sosiologi, mengidentifikasi berbagai bentuk masalah sosial, menganalisis penyebab dan dampak masalah sosial, melakukan penelitian sederhana mengenai masalah sosial, merumuskan alternatif pemecahan masalah sosial berdasarkan data. Bagian 1. Memahami masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah kondisi atau keadaan dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial serta menimbulkan kerugian atau gangguan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, diskriminasi, korupsi, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, pencemaran lingkungan. Intinya, masalah sosial bukan hanya masalah individu, tetapi berkaitan dengan kehidupan dan hubungan antar anggota masyarakat. Ciri-ciri masalah sosial. Suatu kondisi dapat disebut sebagai masalah sosial apabila dirasakan oleh banyak orang, bertentangan dengan nilai dan norma, menimbulkan kerugian atau dampak negatif, membutuhkan penyelesaian bersama, dapat mengganggu keteraturan sosial. Contoh, satu orang tidak memiliki pekerjaan belum tentu menjadi masalah sosial. Namun, jika pengangguran terjadi secara luas dan berlangsung lama sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat, maka menjadi masalah sosial. Pengertian dan perkembangan masalah sosial. Masalah sosial dapat berubah seiring perkembangan masyarakat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, globalisasi, perubahan budaya, pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup, perkembangan media sosial. Contoh, dahulu penyebaran informasi sangat terbatas. Sekarang informasi dapat menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Akibatnya muncul masalah baru seperti hoaks, cyberbullying, penipuan online, ujaran kebencian, kecanduan media sosial. Masalah sosial bersifat dinamis. Masalah sosial tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Sesuatu yang dahulu dianggap biasa dapat menjadi masalah sosial pada masa sekarang. Sebaliknya, masalah yang dahulu dianggap serius dapat berkurang karena adanya perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, pendidikan, kesadaran masyarakat, perubahan nilai dan norma. Kesimpulan, masalah sosial selalu berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Perspektif sosiologi. Perspektif sosiologi mengenai masalah sosial. Sosiologi melihat masalah sosial bukan hanya dari perilaku individu, tetapi juga dari struktur dan kondisi sosial masyarakat. Sosiologi berusaha menjawab, mengapa masalah tersebut terjadi, siapa yang terdampak, apa penyebabnya, bagaimana masyarakat memandang masalah tersebut, bagaimana hubungan masalah tersebut dengan struktur sosial, bagaimana cara mengatasinya. Perspektif fungsionalisme. Menurut perspektif fungsionalisme, masyarakat merupakan sistem yang terdiri atas berbagai bagian yang saling berhubungan. Jika salah satu bagian mengalami gangguan, bagian lainnya dapat ikut terdampak. Contoh, pengangguran tinggi, pendapatan masyarakat menurun, daya beli menurun, aktivitas ekonomi terganggu, muncul masalah sosial lainnya. Intinya, masalah sosial dapat mengganggu keseimbangan atau keteraturan masyarakat. Perspektif konflik. Perspektif konflik melihat masyarakat sebagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, kekuasaan berbeda, akses sumber daya yang tidak selalu sama. Ketimpangan dapat terjadi ketika kelompok yang lebih kuat memiliki kesempatan lebih besar dalam menguasai sumber daya. Contoh, ketimpangan ekonomi sebagian masyarakat memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.
Perspektif interaksionisme simbolik. Perspektif ini melihat bagaimana manusia memberikan makna terhadap suatu tindakan atau keadaan melalui interaksi sosial. Contoh, seseorang dianggap nakal karena lingkungan memberikan label tersebut. Jika label terus diberikan, seseorang dapat merasa dirinya memang demikian, menerima label tersebut, kemudian berperilaku sesuai label. Konsep penting, labeling atau pemberian caps sosial. Isu-isu utama, eksklusi dan segregasi sosial. Eksklusi sosial adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok mengalami keterbatasan atau terhalang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, sulit memperoleh pendidikan, sulit mendapatkan pekerjaan, tidak memiliki akses pelayanan tertentu, diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Segregasi sosial adalah pemisahan kelompok masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu. Partikularisme. Partikularisme adalah sikap atau tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok, keluarga, teman, atau golongan tertentu dibandingkan kepentingan bersama. Contoh, memberikan jabatan kepada keluarga meskipun tidak kompeten, mengutamakan teman dalam memperoleh kesempatan, memberikan pelayanan berbeda karena hubungan pribadi. Partikularisme dapat menjadi masalah apabila menyebabkan ketidakadilan, diskriminasi, ketimpangan. Perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, tawuran, vandalisme, pencurian, penyalahgunaan narkoba, bullying, penipuan. Namun, penting dipahami bahwa tidak semua perilaku yang berbeda otomatis merupakan perilaku menyimpang. Penilaian terhadap penyimpangan dipengaruhi oleh nilai, norma, waktu, tempat, kondisi masyarakat. Isu-isu sosial lainnya. Masalah sosial dapat muncul dalam berbagai bidang: ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, pendidikan, putus sekolah, ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, akses layanan kesehatan, penyalahgunaan zat, budaya, diskriminasi, intoleransi, lingkungan, sampah, polusi, kerusakan lingkungan, digital, hoaks, cyberbullying, penipuan online. Setelah mempelajari materi tentang masalah sosial, kita dapat memahami bahwa masalah sosial bukan sekadar persoalan yang dialami oleh satu orang, tetapi merupakan kondisi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Masalah sosial muncul ketika suatu kondisi dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, menimbulkan dampak negatif, serta membutuhkan penyelesaian bersama. Masalah sosial juga bersifat dinamis. Artinya, masalah sosial dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, globalisasi, perubahan budaya, hingga perkembangan media sosial dapat melahirkan bentuk-bentuk masalah sosial baru, seperti hoaks, cyberbullying, penipuan online, dan ujaran kebencian. Melalui perspektif sosiologi, kita belajar bahwa masalah sosial tidak cukup dilihat hanya dari perilaku individu. Kita juga perlu memahami struktur sosial, hubungan antar kelompok, ketimpangan kekuasaan dan sumber daya, serta bagaimana masyarakat memberikan makna dan label terhadap suatu perilaku. Beberapa masalah sosial yang dapat kita temui antara lain kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, diskriminasi, eksklusi sosial, perilaku menyimpang, kekerasan, hingga masalah lingkungan dan dunia digital. Karena itu, memahami masalah sosial bukan hanya tentang mengetahui apa masalahnya, tetapi juga mencari tahu mengapa masalah tersebut terjadi, siapa yang terdampak, apa akibatnya, dan bagaimana solusi yang tepat dapat dilakukan berdasarkan kondisi serta data yang ada. Pada akhirnya, mempelajari masalah sosial mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih peka, kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Karena perubahan menuju masyarakat yang lebih baik tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga kepedulian dan kemauan untuk ikut mencari solusi. Mari pahami masalahnya,
peduli terhadap sesama, dan bersama-sama menjadi bagian dari perubahan menuju masyarakat yang lebih baik.